Shalom, shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote, dan saudara yang ada di Malaysia, Taiwan, Kamboja, Hong Kong, Rusia, dan Amerika Serikat. Senang berjumpa kembali menjumpai saudara semua saat ini. Saya percaya kita semua tetap dalam kasih dan perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Puji Tuhan. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami hari ini ya Tuhan. Dan saatnya kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Mari ya Tuhan, buka rahasia firman-Mu saat ini dan terangi hati kami dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama-sama di dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7 sampai ke-8. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Puji Tuhan. Saudaraku, ayat nats di atas menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita. Dikatakan bahwa Allah senantiasa menyediakan pertolongan bagi umatnya. Tidak hanya menjaga, Dia juga akan memelihara kita. Banyak bagian dalam Alkitab yang menyatakan betapa Tuhan sangat peduli dan perhatian terhadap kita, saudara. Salah satunya adalah seperti yang diungkapkan Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kata takkan kekurangan aku berarti tak hanya dipelihara Tuhan, tapi Ia juga memenuhi dan mencukupkan segala keperluan kita. Adapun bukti terbesar pemeliharaan, perhatian, dan kepedulian Allah kepada kita adalah pengorbanan melalui putranya, Yesus Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, untuk itu kita jangan khawatir. Tuhan Yesus sendiri berkata, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Burung-burung di udara saja Tuhan pelihara, bunga bakung di ladang didandaninya begitu indah. Tidakkah Ia akan memelihara dan mendandani kita begitu rupa? Bapa di surga tahu benar apa yang kita butuhkan, saudara, asal kita mengutamakan Tuhan. Semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Hal ini menjadi bukti bahwa sebagai orang percaya kita tidak perlu khawatir akan hidup ini, karena Tuhan Yesus sendiri yang menjamin hidup kita. Karena Dia pencipta kita, Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita, orang percaya. Jangan pernah berpikir bagaimana cara Tuhan menolong kita. Terkadang caranya tidak masuk akal, saudara. Pertolongan dan pemeliharaan Tuhan itu ajaib dan tak terselami oleh pikiran atau logika manusia. Kadang-kadang kita tidak setia, namun Tuhan tetap setia. Ia tetap mengasihi kita dan kasih-Nya kepada kita bukan kasih yang sementara, tapi untuk selama-lamanya. Saudara, Tuhan menghendaki agar kita tidak khawatir, karena Dia yang akan memelihara hidup kita. Pemeliharaan Tuhan atas bangsa Israel di sepanjang perjalanan keluar dari Mesir, saat di padang gurun hingga mencapai tanah Kanaan, ada bukti nyata. Daud juga merasakan dan mengalami pemeliharaan Tuhan dalam hidupnya, dan inilah ungkapannya, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Selama pelayanannya di bumi, Yesus senantiasa menyatakan kasih dan kepeduliannya terhadap semua orang. Mujizat demi mujizat Tuhan nyatakan. Yang sakit disembuhkan,
buta dicelikkan. Ia juga meyakinkan kita. Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi kita demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir. Saudara, Tuhan tahu persis apa yang kita perlukan dan Dia sumber segala kebutuhan kita. Percayalah saudara, Dia tidak kekurangan jalan dan memiliki cara ajaib untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Roma 5 ayat yang ke-8 mengatakan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat ini menegaskan betapa dalam kasih Allah kepada kita, anak-anak-Nya. Kasih inilah yang menjadi dasar pemeliharaan Tuhan bagi umat-Nya. Pemeliharaan Tuhan atas hidup kita itu bukan hanya sesaat atau dalam kurun waktu tertentu, tapi sampai akhir hidup kita, saudara. Tidak pernah Ia meninggalkan perbuatan tangannya bagi kita, saudara. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mari saudaraku, kita teguhkan iman kita saat ini. Percayai dengan sepenuh hati kita bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan yang memelihara hidup kita. Mari kita jangan tawar hati menghadapi masalah yang ada saat ini, tetapi yakinkan dalam hati dan ucapkan dengan mulut, Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang menolong kita. Firman Tuhan berkata, sampai masa tuamu aku tetap Dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Amin, puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu saat ini ya Tuhan. Kami sadar dan mengerti bahwa begitu besar kasih Tuhan kepada kami. Tuhan yang selalu setia memelihara kami, selalu setia menolong kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Ajar kami senantiasa menaruh percaya dan harapan kami kepada Tuhan. Sebab tidak ada pribadi yang mengasihi kami selain Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami ya Tuhan. Ajar kami untuk melakukannya dengan setia. Saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini, yang di Indonesia, yang di Malaysia, di Taiwan, di Hong Kong, Kamboja, Rusia, Amerika Serikat, dan dimanapun mereka berada. Yang saat ini sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam tekanan, kesulitan, pergumulan, mari Tuhan tolong mereka, bebaskan mereka, berkati, pulihkan hidup mereka, buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati mereka dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha, pendidikan, dan apapun yang dikerjakan. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dan belenggu dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa bagi saudara kami yang tertimpa musibah, bencana alam, Tuhan berikan pertolongan dan penghiburan. Berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi COVID-19 dan dampak yang ditimbulkan di segala sendi kehidupan. Mari Tuhan berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, sehingga bangsa kami dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan. Berkati negeri kami dan kerinduan kami, mohon belas kasihan Tuhan. Kiranya pandemi global ini segera berakhir sehingga kami kembali lagi hidup normal dan menjalankan aktivitas secara normal kembali. Terima kasih Tuhan, ini doa kami percaya Tuhan mendengar seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, kita sudah berdoa. Saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Mari saudara, kita tetap semangat di dalam Tuhan, jangan berputus asa, tetap berdoa, bersuka cita senantiasa, sebab di dalam Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.